saya Hakikotul Ulumiyah NIM 190611100088. Saya dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Khotimah, NIM 190611000105. Saya dari kelas 2C dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahadini Wiarini, NIM 1906111100114 kelas 2C dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miana Dewi, NIM 084 dari kelompok 4, kelas 2C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarif Hidayatullah, NIM 190611100118 dari kelas 2C dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trian Natasha Mardila, NIM 1901111100098 kelas 2C kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat keras komputer atau hardware. Perangkat keras komputer ini adalah peralatan fisik komputer yang bisa kita rasakan dan kita lihat secara langsung. Perangkat dasar komputer terdiri dari CPU, monitor, keyboard, dan mouse. Sedangkan untuk perangkat tambahan lainnya terdiri dari modem, scanner, dan printer. Berdasarkan perangkatnya, sistem komputer dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu 1. Alat input. Alat input adalah perangkat keras yang berguna untuk memasukkan data ke dalam komputer. Alat input ini terdiri dari 6 jenis, yaitu 1. Keyboard. Keyboard memiliki fungsi sebagai papan ketik yang memiliki tombol serta simbol-simbol lainnya. Kemudian yang nomor 2 ada mouse, yaitu alat yang digunakan untuk menjalankan menu yang ada pada layar komputer. Kemudian yang ketiga ada joystick, berfungsi untuk memasukkan perintah pada saat kita menjalankan game. Kemudian yang keempat ada scanner. Scanner ini adalah alat untuk mencetak dokumen, gambar, foto, dan lain-lain. Kemudian ada mikrofon. Mikrofon berfungsi untuk memasukkan data berupa suara ke dalam komputer. Yang keenam ada touchscreen. Touchscreen adalah alat untuk memasukkan data pada komputer melalui sentuhan. Sekian dari pemaparan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat proses. Alat proses merupakan perangkat komputer yang berfungsi untuk mengolah seluruh aktivitas komputer itu sendiri. Alat proses terdiri dari yang pertama, prosesor. Prosesor adalah alat utama yang berfungsi mengolah data secara digital dan sering disebut juga sebagai otak komputer. Di Indonesia, merek prosesor yang dikenal yaitu Intel, AMD, PowerPC, dan Cyrix. Kedua, RAM. RAM merupakan kepanjangan dari Random Access Memory, adalah sebuah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses seketika tanpa memperdulikan letak data dalam memori. RAM yang digunakan dalam sistem komputer modern yaitu static RAM, dynamic RAM, non-volatile RAM, dan double data RAM. Ketiga, mainboard
Mainboard adalah papan elektronik yang berfungsi untuk meletakkan komponen komputer seperti prosesor, RAM, dan lain-lain. Yang keempat, VGA card. VGA card adalah komponen komputer yang berfungsi untuk menghubungkan mainboard dengan monitor. Yang kelima, sound card adalah komponen komputer yang berfungsi untuk mengolah suara. Card dapat digunakan sebagai alat input dan alat output. Kualitas suara yang dihasilkan komputer bergantung dengan kualitas atau mutu dari sound card yang berada di dalamnya. Lihat dari pemasangannya, sound card dibagi menjadi 3. Pertama, sound card on board, yaitu sound card yang menempel langsung pada motherboard komputer. Yang kedua, sound card off board, yaitu sound card yang pemasangannya terletak di slot ISA atau PCI pada motherboard. Ketiga, sound card eksternal, yaitu sound card yang pemasangannya ke komputer disambungkan melalui USB. Di sini saya sebagai pemateri dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang bagian dari perangkat keras komputer atau hardware komputer, yaitu alat simpan. Nah, alat simpan di sini yaitu media penyimpanan data yang ada pada komputer. Yang pertama, hard disk. Seperti yang kita ketahui, hard disk atau hard drive ini memiliki piringan keras yang terbuat dari logam di dalamnya, sehingga disebut dengan cakram keras. Hard disk ini media penyimpanan yang ada di dalam CPU. Tetapi, dengan perkembangannya sekarang, hard disk tidak hanya ditempatkan di dalam CPU, tetapi juga dijadikan external drive dengan koneksi USB. Nah, jenis alat simpan yang kedua yaitu CD atau DVD-ROM. CD atau DVD-ROM ini alat yang digunakan untuk membaca cakram CD atau DVD. CD atau DVD-ROM ini telah berkembang, yang awalnya hanya bisa membaca CD atau DVD, tetapi sekarang juga bisa merekam atau menulis pada cakram CD atau DVD ini. Jenis alat simpan yang selanjutnya yaitu USB flash disk. Bentuk dari USB flash disk ini kecil dengan memiliki port USB di salah satu ujungnya. Seperti yang kita ketahui, media penyimpanan yang satu ini bisa dibilang yang paling populer. Dikarenakan bentuknya yang kecil, mudah dibawa kemana-mana, dan mudah penggunaannya dalam memindahkan data. Sehingga media penyimpanan yang satu ini banyak digunakan. Selanjutnya alat simpan yang keempat yaitu disket. Disket ini merupakan media penyimpanan data yang terbuat dari cakram magnetik lentur. Sayangnya disket ini sudah tidak banyak lagi digunakan di masa sekarang, dikarenakan kapasitasnya yang kecil, yaitu hanya 1,44 MB. Nah, alat simpan yang terakhir yaitu optical disk. Optical disk ini yang biasa kita kenal dengan CD atau DVD. Merupakan media penyimpanan berbentuk cakram. Nah, kapasitas pada CD dan DVD ini berbeda jauh. CD hanya mampu menyimpan data hingga 700 MB, sedangkan untuk DVD mampu menyimpan data hingga 4,7 GB, bahkan 17 GB. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen komputer yang terdiri dari pertama, perangkat keras atau hardware komputer. Yang kedua, perangkat lunak komputer. Yang ketiga, brainware atau tenaga ahli. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat keras atau hardware komputer yang terdiri dari alat input,
alat proses, alat simpan, dan alat output. Saya akan lebih menjelaskan tentang alat output. Alat output merupakan komputer yang berfungsi untuk menghasilkan keluaran berupa kertas atau hard copy, layar monitor atau soft copy, serta suara, yang terdiri dari monitor, printer, proyek, dan speaker. Yang pertama, monitor. Monitor adalah alat output utama dalam sistem komputer yang berfungsi menampilkan perintah pengolahan data secara langsung. Jenis monitor yaitu CTR dan LCD. Jumlah warna yang mampu ditayangkan monitor bervariasi, mulai 2566 color, 16 bit color atau high color, hingga 24 color true color. Yang kedua, printer adalah alat untuk menghasilkan pengolahan data dalam bentuk cetakan. Hasil cetakan tersebut dapat berupa teks, angka, serta gambar. Ada 3 jenis printer. Yang pertama, printer dot matrix. Yang kedua, printer inkjet. Dan yang ketiga, printer laser. Yang ketiga yaitu proyektor LCD. Proyektor LCD adalah alat yang berfungsi menampilkan objek yang dihasilkan komputer ke bidang lain yang lebih besar. Misalnya, layar presentasi atau tembok. Kemudian yang keempat, speaker. Speaker adalah alat output audio yang berfungsi mengeluarkan suara dari pengolahan data audio yang terjadi di dalam komputer. Sekian dari saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi perangkat lunak komputer. Perangkat lunak software merupakan sebuah program komputer antara manusia yang memberi instruksi dan sebagai pihak instruksi. Dapat dilihat dari fungsinya, perangkat lunak software terbagi menjadi 2. Yang pertama, perangkat lunak sistem. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi. Yang pertama, perangkat lunak sistem merupakan komponen-komponen program perangkat keras komputer. Perangkat lunak sistem meliputi yang pertama, sistem operasi, yang kedua, bahasa pemrograman, dan yang ketiga, program utility. Yang pertama, sistem operasi merupakan perangkat lunak yang bertugas mengontrol manajemen perangkat keras dan operasi sistem. Sistem operasi untuk menjalankan perangkat lunak aplikasi, misalnya Linux, Unix, Microsoft Windows, dan lain-lain. Yang kedua, bahasa pemrograman merupakan instruksi dalam bentuk kode pada komputer untuk melaksanakan suatu tugas. Berdasarkan levelnya, bahasa pemrograman terbagi menjadi 3. Yang pertama, low level language, contohnya bahasa assembly. Yang kedua, middle level language, contohnya bahasa C dan bahasa C++. Yang ketiga, high level language, contohnya bahasa BASIC dan Pascal. Yang ketiga, program utility, yaitu perangkat lunak sebagai pelengkap meningkatkan kinerja komputer, contohnya antivirus. Yang terakhir, program lunak aplikasi merupakan penanganan pekerjaan spesifik dan berfungsi membantu manusia menyelesaikan suatu pekerjaan dalam bidang tertentu. Jenis perangkat lunak yaitu pengolahan presentasi OpenOffice yang berguna untuk membantu slide-slide presentasi. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai
sistem analis terlebih dahulu. Sistem analis merupakan seseorang yang memiliki kemampuan atau keahlian dalam mendefinisikan masalah, menyiapkan dokumen tertulis mengenai cara komputer dalam memecahkan masalah. Nah, di dalam menjalankan tugasnya, sistem analis ini bekerja sama dengan pemakai untuk mengembangkan dan memperbaiki sistem. Yang kedua ialah database administrator, di mana database administrator ini bertanggung jawab dalam pengelolaan database. Nah, dalam menjalankan tugasnya, database administrator ini bekerja sama dengan pemakai serta sistem analis dalam membuat database. Yang ketiga adalah network spesialis, di mana network spesialis ini bertugas untuk membentuk jaringan komunikasi data, mengatur dan membagi berbagai sumber daya komputer yang tersebar. Yang keempat adalah programmer. Programmer merupakan seseorang yang bertugas untuk menerjemahkan dokumentasi tertulis dari sistem analis ke dalam kode-kode instruksi, sehingga komputer bisa bekerja mengubah data menjadi informasi. Programmer dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem programmer. Yang kedua, application programmer. Sistem programmer merupakan programmer yang menangani perangkat lunak sistem yang mempunyai tugas untuk mengembangkan sistem perangkat lunak, pemilihan dan mengatasi permasalahan teknis yang berhubungan dengan perangkat lunak. Yang kedua adalah application programmer, di mana application programmer ini merupakan programmer yang menangani atau mengatur program yang dibuat untuk suatu sistem pengolahan data tersebut. Yang kelima merupakan operator. Operator merupakan orang yang menangani peralatan komputer di ruang EDP atau Electronic Data Processing dengan tugas menghidupkan dan mematikan komputer, mengelola perpustakaan eksternal memori, memonitor komputer melalui konsol, memasukkan data dan informasi yang diterima di terminal, dan tugas yang lainnya.